Terima kasih Bapak. Di saat malam hari ini kami bersyukur atas kebaikan, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, pada malam hari ini kami berikan ibadah Engkau. Biarlah kiranya ibadah ini hanya jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Dan kami akan bersorak-sorak dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pujian kami menjadi penyembahan yang membawa dia Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagi rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di Pastori dan yang ada di Patmos, juga yang ada di Stam, dan yang juga ada di rumah saat ini yang bersama-sama dengan kami beribadah. Jangan pernah patah semangat dalam beribadah walaupun jarak kita, kami di Pastori dan saudara-saudara di rumah masing-masing, tetapi kemuliaan Tuhan yang kita terima tetap sama. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bangkit surga nama Yesus.
kasih kita bisa mengalahkan segala sesuatu beban di dalam hidup kita hanya oleh nama Yesus, hanya oleh darah Yesus. Pada malam hari ini saudara-saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mengasih pujian yang mengatakan seperti rusa merindu sungai. Segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan kami, Tuhan. Di saat malam hari ini, Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya malam ini, Tuhan, firman-Mu itu luar biasa datang kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami, Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, melainkan hanya kebenaran yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami akan mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Kak Martin. Haleluya. Apa kabar kaum muda? Haleluya. Saya percaya senang ya kita boleh mengadakan ibadah kaum muda remaja setelah beberapa lama. Mungkin kita tidak bisa
melakukan ibadah di Jumat malam. Tapi puji Tuhan kalau saat ini kita boleh mengadakan ibadah online yang pertama, dan kita percaya kalau Tuhan sudah buka jalan untuk yang pertama, Tuhan akan buka jalan untuk yang berikut-berikutnya. Haleluya. Oke, kaum muda dimanapun berada, semangat terus ya. Kak Martin, Kak Nuni, Kak Sonang yang akan sharing sebentar juga akan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk Kak Sonang silakan. Haleluya. Selamat ketemu lagi adik-adik ya. Sampai ketemu lagi. Selamat ketemu. Haleluya. Puji Tuhan kalau kita bisa bertemu sekarang semua karena anugerah Tuhan. Kita mau sharing sedikit firman Tuhan, nggak lama-lama, tapi kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar lagu pujian oleh darah anak domba. Dan oleh apa? Oleh kesaksian kita bisa menang. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 kita baca ya. Ini satu perikop kita baca semuanya. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Ya, judulnya nyanyian kemenangan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin, saudara-saudara. Sudah remaja? Baca lagi ayat 12. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini tadi judulnya nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan orang-orang yang telah menang dalam dunia ini. Dan ini akan dinyanyikan pada waktu nanti, pada waktu Tuhan Yesus sudah menang. Dia mengalahkan iblis, dikatakan dia melemparkan iblis ke dalam dunia. Dia sudah menjatuhkan hukuman atas iblis, dan orang-orang yang menang menyanyikan ini. Telah tiba saatnya. Sekarang ini saatnya apa? Saatnya dikatakan telah tiba saatnya keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Adik-adik tahu nggak? Kita hidup di dunia ini untuk apa? Kita punya pengharapan apa? Kita ini menantikan kegenapan keselamatan kita, kegenapan ketika kerajaan Allah nanti akan digenapi. Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik diselamatkan, adik-adik berpindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah sudah genap? Belum. Kerajaan Allah belum genap. Nanti kegenapannya kapan? Kegenapannya nanti pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, mengalahkan iblis dan Dia meneguhkan kerajaannya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia memberitakan kerajaan Allah, mulai memproklamirkan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Dia naik ke surga, Dia meresmikan kerajaan Allah. Kerajaan mulai sekarang ini, kerajaan Allah sudah ada di bumi. Kerajaan Allah akan digenapi ketika Yesus datang kedua kali nanti. Dia akan menggenapinya, dan disitulah pengharapan anak-anak Tuhan. Pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi selagi kita menantikan kerajaan Allah kegenapannya ini,
iblis tidak mau tinggal diam. Iblis akan menggocoh kita terus. Dikatakan iblis akan mendakwa kita. Ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini tugasnya iblis, adik-adik. Iblis bekerja terus mendakwa kita. Ketika kita berbuat dosa sedikit, lihat tuh, si Karen tuh terus berbuat dosa, lihat tuh Jenny tuh ngelakuin ini, hukum dong Tuhan, begitu ya. Lihat tuh nih, ini Om Martin nih baru saja puji-pujian terus dia salah di luar, ayo dong hukum dia Tuhan, begitu kerjaannya iblis. Kerjaannya iblis seperti itu. Minta supaya kita dihukum, dia kan salah Tuhan, hukum dong. Adik-adik, karena itu adik-adik, kenapa dikatakan oleh darah anak domba kita menang? Ketika kita berdosa, ketika kita berbuat salah, kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mengampuni kita. Karena apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Itu yang kita pelajari itu yang kita dapati ketika hari Jumat Agung. Yesus mati sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membenarkan kita. Dan itu berlaku dari saat itu sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Ketika orang berdosa datang kepada Yesus, minta ampun, dia pasti diampuni. Amin. Karena itu Allah bilang begini, iblis, kamu dakwa siapa? Kamu dakwa Martin karena tadi dia berbuat dosa, salah. Iya benar dia berbuat dosa, tapi dia sudah minta ampun. Dan ini darahku tercurah bagi dia. Sekarang dia sudah di hadapanku, dia sudah tidak berdosa lagi. Aku sudah mengampuni dia. Oleh darah anak domba. Amin adik-adik. Karena itu kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan pasti kasih ampun. Tapi jangan main-main ya adik-adik ya. Jangan main-main terus berbuat dosa, minta ampun, berbuat dosa, minta ampun. Jangan main-main. Ya. Tetapi ingat ini satu. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Memang kita masih hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita berbuat dosa terus. Wah, saya kan masih manusia biasa, wajar dong. Itu kalau adik-adik di luar Tuhan, di mana adik-adik tidak memiliki kuasa Allah. Ya. Tetapi ketika kuasa Allah ada dalam kehidupan kita, kita berbicara poin yang kedua, ada kuasa kebangkitan. Seorang sudah khotbahkan di waktu hari Minggu tentang kuasa kebangkitan. Apa gunanya kuasa kebangkitan? Begitu kan ya. Ketika Yesus mati, enggak hanya kuasa pengorbanannya membenarkan kita dari dosa, tetapi dia bangkit. Nah, bangkit. Karena itu adik-adik, dikatakan di dalam ayat ini ada dua aspek. Yang pertama, darah anak domba, dan yang kedua, kesaksian kita. Kesaksian apa? Kesaksian kita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kesaksian kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, iblis dikalahkan. Adik-adik, kesaksian kita itu sangat penting loh adik. Ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, memang kita tidak mampu untuk hidup benar. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita untuk hidup benar. Ingat, Yesus mati, Yesus bangkit mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan dosa. Karena itu, kalau kita membiarkan kuasa Allah membangkitkan kita, maka kita bisa mengalahkan dosa nggak? Bisa. Kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan nggak? Bisa. Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa, Yesus bukan sebagai Tuhan saja waktu di dunia, tapi sebagai manusia biasa, dia bisa mengalahkan iblis.
Benar kan? Waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya, dicobai 3 kali dia dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Yesus menang kan? Yesus menang. Dalam keadaan pada waktu itu Yesus sebagai manusia biasa, tetapi dia bisa menang karena apa? Ketaatannya kepada firman Tuhan. Dia bilang, iblis, ada tertulis. Iblis, ada tertulis. Ada tertulis. Aku tidak mau melakukan apa yang kau tawarkan karena ada tertulis begini. Karena firman Tuhan berkata begini. Karena firman Tuhan berkata jangan. Firman Tuhan berkata jangan. Aku lebih turut firman Tuhan daripada mengikuti engkau. Dan Yesus menang. Itu kesaksian yang pertama. Oleh kesaksian kita mengalahkan iblis. Kesaksian apa? Kesaksian akan firman Tuhan. Ya. Tidak perlu banyak teori. Ya. Ketika ada godaan datang di tengah, aku tidak mau berbuat dosa karena firman Tuhan bilang tidak boleh. Karena firman Tuhan mengajarkan aku tidak melakukan itu. Firman Tuhan mengajarkan aku untuk takut akan Tuhan, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada godaan iblis, daripada keinginan-keinginan diriku sendiri. Taat kepada Tuhan, maka kita akan menang. Kita dengan berkata itu, kita menyaksikan kepada diri kita sendiri, kita menyaksikan kepada iblis, kita menyaksikan kepada godaan-godaan itu, saya pegang firman Tuhan. Amin adik-adik. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian firman Tuhan. Kita mengalahkan iblis dengan hal itu. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Ya. Dia taat sampai mati kepada Bapaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat untuk melakukan kepada Tuhan, kepada melakukan kehendak Allah. Kita juga harus taat melakukan kehendak Allah. Maka percaya bahwa kuasa kebangkitan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Yang kedua, apa kesaksian lagi? Kesaksian ketika kita harus berhadapan dengan dunia ini. Adik-adik takut corona nggak? Takut nggak? Beneran nih? Takut nggak? Takut nggak? Hah? Lebih takut corona atau lebih takut sama Tuhan? Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, tidak perlu takut corona. Amin. Semua ini Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah rencanakan di dalam kitab Wahyu, dijelaskan bahkan nanti akan lebih hebat lagi. Bagaimana kalau adik-adik corona begini saja sudah takut, bagaimana dengan nanti akan lebih hebat lagi? Timbul bisul-bisul gitu. Ngeri ya. Lebih takut lagi orang ya. Sampai orang minta mati tapi nggak mati-mati. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita tahu bahwa semua ini ada dalam rencana Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Dan orang-orang yang percaya tidak perlu takut karena mereka juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan adik-adik kena, tidak akan kena. Bukan berarti kita ceroboh ya, nggak ceroboh. Tetapi kita mau berkenan. Ada orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk masuk kena ini. Terus Tuhan pakai dia. Ada kita dapatkan beberapa kesaksian ya. Mereka kena, terus mereka masuk rumah sakit. Mereka di situ bersaksi. Mereka dipakai oleh Tuhan. Ya. Adik-adik kelasnya Kak Sonang, ada 34 orang masuk Wisma Atlet. Tapi Tuhan pakai mereka di situ. Mereka tiap hari keliling. Kak Sonang ya, dikasih kabar. Mereka di situ justru menjadi berkat. Dikasih fotonya, mereka bukan sedih gini. Tapi mereka berkata, woi sukacita, gitu, foto bareng-bareng rame. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Ya. Dia taat sampai mati kepada Bapaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat untuk melakukan kepada Tuhan, kepada melakukan kehendak Allah. Kita juga harus taat melakukan kehendak Allah. Maka percaya bahwa kuasa kebangkitan itu akan bekerja dalam kehidupan kita.